Hai, teman-teman. Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan virtual ke sebuah negara yang secara konsisten menjadi simbol kesejahteraan, ketenangan, dan impian bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kanada. Kalau kita bicara soal Kanada, mungkin yang pertama kali terlintas di benak adalah daun maplenya yang ikonik. Atau mungkin cuacanya yang dingin. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kanada dikenal sebagai tempat di mana kualitas hidup benar-benar menjadi prioritas utama, baik bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Kanada secara rutin menduduki peringkat teratas dalam berbagai indeks kualitas hidup global. Tapi, apa sih yang sebenarnya membuat negara ini begitu istimewa? Apa rahasianya? Jawabannya ada pada fondasi sosial dan kebijakan progresif yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia-rahasia tersebut. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Mari kita mulai dengan pilar pertama dan mungkin yang paling fundamental, sistem kesehatan universal. Bayangkan ini, di Kanada, akses terhadap perawatan medis dianggap sebagai hak dasar manusia, bukan hak istimewa atau komoditas bagi mereka yang mampu. Melalui sistem kesehatan universal yang didanai oleh pajak, seluruh warga negara dan penduduk permanen bisa mengakses layanan dokter, rumah sakit, dan perawatan darurat tanpa perlu pusing memikirkan biaya yang mencekik. Ini adalah sebuah jaminan keamanan finansial yang luar biasa. Ketika kesehatanmu terjamin tanpa peduli status ekonomi, tingkat ketenangan pikiran atau peace of mind akan meningkat drastis. Stres akibat tagihan medis yang membengkak, yang menjadi masalah besar di banyak negara maju lainnya, hampir tidak ada di sini. Sakit tidak lagi berarti bangkrut. Ini adalah jaring pengaman yang memungkinkan masyarakat untuk fokus pada hal-hal lain dalam hidup, seperti keluarga, karir, dan kebahagiaan tanpa dihantui rasa takut akan biaya kesehatan. Lanjut ke pilar kedua yang tidak kalah penting, pendidikan berkualitas tinggi dan inklusif. Kanada sadar betul bahwa investasi terbaik untuk masa depan sebuah bangsa adalah melalui pendidikan. Karena itu, mereka mengalokasikan dana yang sangat besar untuk sistem pendidikan publik yang kualitasnya diakui secara global. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Fokus utamanya adalah pada inklusivitas, inovasi, dan memastikan bahwa setiap anak, dari latar belakang apapun, memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Sekolah-sekolah publiknya menawarkan kurikulum yang kuat, guru-guru yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang mendukung. Hasilnya, tingkat literasi dan persentase lulusan perguruan tinggi di Kanada termasuk yang tertinggi di dunia. Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas ini menjadi mesin utama yang menggerakkan roda ekonomi, menciptakan mobilitas sosial yang nyata, dan melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di panggung global. Ini adalah bukti bahwa ketika sebuah negara berinvestasi pada rakyatnya, rakyatnya akan berinvestasi kembali pada negaranya. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang sangat didambakan di dunia modern, keamanan dan toleransi. Kanada secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Dengan tingkat kejahatan kekerasan yang sangat rendah, tapi keamanan di Kanada lebih dari sekadar statistik di atas kertas. Ada yang namanya keamanan sosial. Dan inti dari keamanan sosial ini adalah budaya multikulturalisme. Ini bukan sekadar slogan, teman-teman. Multikulturalisme adalah bagian dari DNA dan identitas nasional Kanada. Pemerintah secara aktif mendukung dan merayakan keragaman. Artinya, negara ini sangat ramah, terbuka, dan menerima imigran dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis. Kamu tidak perlu melepaskan identitas aslimu untuk menjadi orang Kanada. Sebaliknya, keragamanmu justru dianggap sebagai aset yang memperkaya bangsa. Di kota-kota seperti Toronto atau Vancouver, kamu bisa mendengar puluhan bahasa berbeda dalam satu hari. Dan itu adalah hal yang normal dan indah. Rasa saling menghormati dan toleransi ini menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, di mana semua orang merasa diterima dan aman menjadi diri mereka sendiri. Selanjutnya, pilar keempat yang mungkin paling dicari oleh para profesional modern saat ini, keseimbangan hidup dan kerja atau work-life balance. Budaya kerja di Kanada sangat menghargai waktu pribadi dan kesejahteraan mental para pekerjanya.
Meskipun mereka punya etos kerja yang kuat dan produktif, ada pemahaman mendalam bahwa hidup bukan hanya soal pekerjaan. Ada kebijakan cuti yang jelas, jam kerja yang wajar, dan jaminan sosial yang ketat untuk memastikan bahwa para pekerja punya cukup waktu untuk keluarga, hobi, rekreasi, dan memulihkan energi. Konsep bekerja keras untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja, benar-benar diterapkan di sini. Pemerintah juga menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat, seperti cuti melahirkan dan cuti orang tua yang panjang. Tunjangan pengangguran yang memadai jika kamu kehilangan pekerjaan, serta skema pensiun yang stabil. Semua ini memberikan rasa aman dan mengurangi stres, sehingga para pekerja bisa memberikan yang terbaik di tempat kerja tanpa harus mengorbankan kehidupan pribadi dan kesehatan mental mereka. Dan terakhir, kita tidak bisa membicarakan Kanada tanpa menyebutkan aset terbesarnya. Kekayaan alam yang luar biasa, Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia. Dan sebagian besar wilayahnya adalah alam liar yang menakjubkan. Dari pegunungan Rocky yang megah di Alberta, hingga hutan boral yang tak berujung di Ontario dan Quebec, serta ribuan danau biru kristal yang tersebar di seluruh negeri. Keindahan alam ini bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dinikmati. Bahkan kota-kota besar seperti Vancouver, Toronto, dan Montreal dirancang dengan sangat baik untuk memiliki akses yang mudah ke alam terbuka. Ada banyak taman kota, jalur sepeda, dan area hijau di mana penduduk bisa bersantai dan menyatu dengan alam. Lingkungan yang bersih, udara yang segar, dan akses mudah ke alam ini memberikan pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Ini berkontribusi secara signifikan pada kesehatan fisik dan mental warganya, memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Jadi, kalau kita simpulkan, kesejahteraan di Kanada bukanlah sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau PDB semata. Kesejahteraan di sana adalah hasil dari sebuah investasi yang disengaja dan konsisten dalam perlindungan sosial, stabilitas politik, dan budaya masyarakat yang secara fundamental menghargai perdamaian, toleransi, dan kesetaraan. Kanada membuktikan bahwa sebuah negara bisa maju secara ekonomi sambil tetap menjaga kesejahteraan, kemanusiaan, dan ketenangan warganya. Negara ini membangun fondasi yang kuat di atas pilar-pilar seperti kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas, keamanan sosial, keseimbangan hidup, dan harmoni dengan alam. Bagi mereka yang mencari keamanan, peluang, dan kehidupan yang seimbang, Kanada memang menawarkan standar emas dalam kehidupan global. Itu dia, teman-teman, ulasan mendalam kita tentang rahasia di balik kesejahteraan dan ketenangan Kanada. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Apa pendapatmu tentang Kanada? Apakah ada pilar lain yang menurutmu penting? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.